Peristiwa naas saat mengudara juga pernah dialami maskapai penerbangan United Airlines penerbangan 811 pada tanggal 24 Februari 1989. Berikut kisahnya. United 811 sebuah Boeing 747-122, nomor registrasi N4713U, lepas landas dari Bandara Internasional Honolulu menuju Auckland, Selandia Baru dengan membawa 3 orang awak pesawat, 15 pramugari dan 337 penumpang sekitar pukul 1:52 waktu setempat. Awak pesawat tersebut terdiri dari Kapten David Cronin, First Officer Al Slater, dan Flight Engineer Randall Thomas. Selama pendakian, kru membuat persiapan untuk memutar di sekitar badai petir di sepanjang jalur pesawat. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi turbulensi. Kapten terus menyalakan tanda sabuk pengaman. Sekitar pukul 2:08 dini hari, pesawat telah terbang selama kurang lebih 16 menit dan berada di ketinggian antara 22.000 hingga 23.000 kaki. Di bagian kelas bisnis, tiba-tiba suara gerinda terdengar, diikuti oleh bunyi keras yang mengguncang seluruh pesawat. 1,5 detik kemudian, pintu kargo depan tiba-tiba meledak. Perbedaan tekanan runtuh di lantai atas pintu menyebabkan 2 baris kursi yang bernomor 8G, 12G, dan 8H, 12H, serta seorang individu di kursi 9F tersedot keluar dari kabin, mengakibatkan 9 korban jiwa dan meninggalkan lubang menganga di pesawat. Korban tewas tersebut adalah Anthony dan Barbara Fallon, Harry dan Susan Craig, Lee Campbell, Dr. John Crawford, John Swan, Rose Harley, dan Marley Hanley Deso. Mai Sapolu, seorang pramugari di kabin kelas bisnis, juga terluka parah ketika dia hampir ditarik keluar dari pesawat, tetapi selamat ketika ditarik oleh penumpang dan rekan awak yang menariknya ke tempat yang aman di dalam kabin. Laura Brandlinger, pramugari United yang menjabat sebagai kepala purser pada layanan tersebut, sedang menaiki tangga spiral pesawat ketika dekompresi terjadi. Ia dikabarkan menggantung di udara, berpegangan dan mencengkram karpet untuk memperlambat gerakannya di antara celah-celah pesawat yang terbuka. Ia hanya beberapa meter dari lubang sebelum berhasil mengaitkan sikunya di sekitar anak tangga terbawah untuk naik ke dek atas. Setelah pesawat stabil, Brandlinger memimpin persiapan kabin untuk pendaratan darurat. Brandlinger juga mengungkapkan bahwa ia tidak yakin apakah ia akan selamat. Ia mengungkapkan pesawat 747 menyelamatkan hidupnya dan ia menangis ketika pesawat legendaris itu pensiun. Pilot mulai turun darurat untuk menurunkan pesawat dengan cepat sambil berbelok ke kiri 180 derajat untuk membawa pesawat kembali ke Honolulu. Dekompresi telah merusak komponen sistem pasokan oksigen darurat on board yang terutama terletak di area dinding samping kargo depan, tepat di belakang pintu kargo. Puing-puing yang dikeluarkan dari pesawat selama dekompresi bahan peledak menyebabkan kerusakan parah pada mesin nomor 3 dan 4, menyebabkan kebakaran yang terlihat pada keduanya. Awak pesawat tidak mendapatkan peringatan kebakaran dari kedua mesin itu. Meskipun mesin ketiga mengalami getaran berat, tidak ada pembacaan N1 dan EGT serta EPR rendah, membuat kru mematikannya. Pada pukul 02:10 dini hari, keadaan darurat diumumkan dan kru mulai membuang bahan bakar untuk menurunkan berat pesawat ke berat pendaratan yang dapat diterima. Awalnya, mereka menekan mesin nomor 4 sedikit untuk membantu memaksa pesawat turun lebih cepat. Tetapi, begitu mereka menyadari bahwa itu hampir tidak menghasilkan N1, EGT tinggi dan mengeluarkan api, mereka akhirnya mematikannya juga. Beberapa puing yang terlontar secara eksplosif merusak lagging edge device sayap kanan, penopang horizontal stabilizer di sisi itu, dan bahkan mengenai tail fin. Laporan NTSB menemukan sisa-sisa manusia di bilah kipas mesin nomor 3
Terlihat korban meninggal hampir seketika saat mereka ditarik keluar dari pesawat dan masuk ke kabin mesin. Selama pendaratan, Kapten Cronin telah memerintahkan insinyur penerbangan Randall Thomas untuk memberitahu pramugari untuk mempersiapkan pendaratan darurat. Namun Thomas tidak dapat menghubungi pramugari. Thomas melihat kerusakan parah segera setelah ia meninggalkan kokpit. Kulit pesawat terkelupas di beberapa area di dek atas yang memperlihatkan rangka dan stinger. Saat ia turun ke dek bawah, besarnya kerusakan menjadi jelas karena dia sekarang melihat lubang raksasa di sisi pesawat. Thomas kembali ke kokpit tampak pucat dan melaporkan bahwa sebagian besar badan pesawat di belakang pintu keluar nomor 1 terbuka. Ia menyimpulkan bahwa itu mungkin sebuah bom dan mempertimbangkan kondisi pesawat tidak bijaksana untuk melebihi kecepatan 250 knot atau sekitar 460 km per jam. Saat pesawat berada di dekat bandara, roda pendaratan diperpanjang. Ini menghasilkan kecepatan pendaratan antara 190 kts dan 200 kts. Bagaimanapun, Kapten Cronin berhasil menghentikan pesawat tanpa keluar dari ujung landasan. 14 menit telah berlalu sejak keadaan darurat diumumkan. Evakuasi dilakukan dan semua penumpang serta pramugari turun dalam waktu kurang dari 45 detik. Meskipun setiap pramugari mengalami beberapa cedera selama evakuasi, mulai dari goresan hingga bahu yang terkilir. Kecelakaan itu kemungkinan besar disebabkan oleh kabel yang tidak tepat dan kekurangan dalam desain pintu, tidak seperti pintu colokan yang terbuka ke dalam, dan pada dasarnya macet pada bingkainya saat tekanan di luar turun. Pesawat Boeing 747 dirancang dengan pintu berengsel keluar yang sementara meningkatkan kapasitas, memerlukan mekanisme penguncian untuk menjaga pintu tetap tertutup. Hal itu merupakan kekurangan dalam desain pintu kargo pesawat berbadan lebar. Salah seorang penumpang yang ikut dalam penerbangan itu, yaitu Suelin Cotwell, menceritakan untuk pertama kalinya pengalamannya saat naik pesawat United Airlines 811 tanggal 24 Februari 1989. Selama 26 tahun ia menolak untuk berbicara di depan umum tentang pengalaman mengerikannya itu. Ia mengakui kenangan emosional saat menceritakan peristiwa naas tersebut. Saya baru kembali dari liburan ski di Kanada di Los Angeles. Saya pergi makan malam dengan teman-teman dan harus berlari dengan kecepatan tinggi untuk mengejar penerbangan. Ada pemberhentian pengisian bahan bakar di Hawaii. Tak lama setelah kami mengudara, terjadi ledakan besar. Pesawat menghantam ke bawah dan ke bawah. Saya seperti melihat bulan terpantul di air. Saya menyadari bahwa saya sedang melihat melalui lubang menganga di sisi pesawat. Kabin dipenuhi dengan sesuatu yang putih buram, tampak seperti kapas putih berkabut. Saya pikir ini seperti di film, tapi film ini terasa nyata. Oh Tuhan, ini nyata, kita jatuh dari langit. Ketika pilot berkata, kami mencoba untuk kembali ke Hawaii. Anda tahu itu tidak pasti kami akan berhasil. Kami turun dan turun. Kabin mengalami dekompresi dan ada hal mengerikan. Ada suara sangat bising, saya masih tidak tahan dengan kebisingan itu. Beberapa kursi di pintu darurat menghilang dalam sekejap. Beberapa orang tergeletak di lantai, beberapa masuk ke mesin. Mungkin ada 2 mesin. Meskipun saya di belakang mereka, saya tidak melihat mereka menghilang. Ini sangat menakutkan. Saya merasa hangat, semua terasa gelap. Saya terbayang wajah anak-anak saya. Saya merasa kami semua akan mati tapi tidak panik. Karena saya pikir apa gunanya. Ketika kami mulai melihat lampu-lampu Honolulu, saya tahu itu akan baik-baik saja. Saat itu pesawat turun dalam keadaan terkendali. Awak kabin datang memberitahu bahwa akan meletakkan peluncuran. Lorong-lorong penuh dengan orang yang mendorong para korban. Saya tetap duduk dan kemudian berpikir, ini konyol. Kemudian bangkit dan berdesak-desakan ke dalam antrian untuk meluncur ke bawah parasut. Ini membuat beberapa kulit siku saya terlepas. Saya berdiri dan berlari secepat yang bisa dilakukan siapapun. Dan ketika saya melihat ke belakang, saya tidak percaya ukuran lubang di pesawat bisa dilalui 3 buah mobil besarnya. Sebuah bus membawa kami ke bandara. Mereka memberi kami rokok dan limun.
itu adalah hal yang luar biasa. Tetapi saya hanya membutuhkan secangkir teh hangat. Orang-orang membiarkan diri mereka diwawancarai. Saya pikir itu bukan urusan siapa-siapa. Lalu kami dibawa ke ballroom hotel. Ada banyak wartawan berebut bertanya. Aku hanya terdiam dan saat itu yang kubutuhkan adalah tidur lelap. Ada antrian orang yang menelpon. Beberapa berbicara selama 20 hingga 30 menit. Dan itu sangat membuat frustasi. Ketika giliran saya tiba, saya menelpon putri saya Sarah. Tapi saat itu tengah malam di Rotorua. Ia tidak menjawab, jadi saya menelpon orang tua saya di Napier dan berkata, "Saya baik-baik saja, Anda akan mendengarnya di berita." Keesokan harinya, saya tahu saya harus naik pesawat lain. Bagaimana lagi saya bisa pulang? Saya masih cukup mabuk dan tidak peduli. Apakah saya akan mabuk ketika kami mendarat di Selandia Baru? Itu satu-satunya cara untuk pergi. Akhirnya kami mendarat sekitar jam 3 atau 4 pagi di Selandia Baru dan saya pikir saya akan naik bus ke Rotorua. Tapi Sarah ada di sana dengan seorang teman keluarga yang berdiri di depan kamera untuk melindungi saya. Akhirnya saya kembali ke rumah. Untuk beberapa saat kemudian, saya mengendarai mobil untuk pulang. Tapi tangan saya gemetar. Saya bahkan tidak bisa melihat jalan. Akhirnya Sarah menyetir dan keesokan harinya kami pergi ke Tihoy, di mana putra saya Richard berada di camp sekolah. Saya duduk bersama mereka di sana menyadari betapa berharganya anak-anak bagi kami. Dan beruntung saya masih hidup setelah kecelakaan mengerikan itu terjadi.